Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Apa kabar? Siswa-siswi MTSA tahun kelas 9. Kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat dan kondisi yang terkendali, ya. Sebelum menginjak kepada materi berikutnya, sedikit perlu saya sampaikan. Alangkah baiknya pada pembelajaran kali ini, ya, melalui media sosial itu didampingi oleh para orang tua atau wali. Kenapa demikian? Ya, kita berasumsi, ya, dikhawatirkan pemahaman siswa ini, ya, itu tidak konsentrasi. Oleh karena itu saya percaya kepada para wali dan para orang tua dapat mendampingi, ya, bahkan dapat membimbing kalau bisa, ya, sekaligus mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu, ya, juga anak-anakku, bahwa kelas 9 ini adalah kelas yang sangat luar biasa dalam segala halnya. Saya katakan luar biasa kenapa? Dalam waktu yang relatif singkat, ya, materi itu harus tersampaikan semaksimal mungkin. Sementara situasi kondisi seperti ini, ya, kita bisa tahu, ya, sangat kecil sekali untuk melakukan pertemuan JTM. Ya. Ada satu kekhawatiran dengan berkurangnya JTM karena kondisi, maka pemahaman dan pengertian tentang keilmuan, ya, tentang keilmuan pengetahuan itu kurang begitu dipahami. Artinya tidak begitu dimengerti. Oleh karena itu, please, saya mohon kepada para orang tua, tolong dibimbing, tolong didampingi agar saya sebagai guru pelajaran IPS bisa menyampaikan dengan maksimal. Nanti di akhir sesi itu ada kewajiban peserta didik harus mengisi, ya, harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa dikirim via grup kelas ataupun bisa dijawab dengan sehelai kertas, ya. Pada pertemuan kali ini, ya, sesuai dengan kondisi COVID, saya plesetkan bahwa COVID ini, ya, ternyata bukan hanya virus mematikan, tetapi adalah COVID adalah sebuah metode KBM yang sangat luar biasa. Selama dekade pembelajaran, selama dekade persekolahan, selama dekade kegiatan belajar mengajar, baru kali ini kegiatan kita dilakukan melalui media sosial, ya, karena ada kondisi COVID. Oleh karenanya ini, ya, COVID ini saya plesetkan adalah sebuah metode kooperatif visual interaktif daring, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ide-ide ini, ya, saya bisa membawa dan mengarahkan peserta didik kepada hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan. Oke. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi, alangkah baiknya kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita lihat tayangan berikutnya. Ini adalah bab 1, interaksi antar negara Asia negara lainnya. Di pertemuan JTM jam tatap muka, ya, ini pernah dijelaskan tentang interaksi antar negara Asia negara lainnya, ya. Ini sebetulnya hanya ulasan saja. Nah, tujuan daripada JTM ini, jam tatap muka pada saat itu, yaitu hanya satu sebagai ulasan, kedua pengertian. Namun mudah-mudahan ini pertemuan melalui media ini, ya, ini adalah merupakan sebuah pertemuan pemantapan. Nah, diharapkan, ya, pada bab ini
peserta didik, siswa-siswi, anak ibu bapak, tujuan pembelajarannya yaitu satu, dapat menunjukkan benua Asia dan benua lainnya. Kedua, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Ketiga, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Keempat, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Ya. Dan yang kelima, menyebutkan pembagian regional benua Asia dan benua lainnya. Kalau Ananda lihat di sini ada gambar globe, ya, sekilas akan saya jelaskan. Ada gambar globe. Apa itu globe? Ini di kelas 7 sudah disampaikan, ya. Nah, alhamdulillah ya bisa menjawab. Globe adalah tiruan permukaan bumi yang berbentuk bulat seperti bola. Itu adalah hasil daripada pengertian-pengertian berdasarkan penelitian dari keilmuan. Kita lanjut. Di sini ada simbol kompas. Perhatikan, ya. Kalau di tayangan kalian ini berarti ada di atas kiri, ya. Ada simbol kompas, ada utara di atas, ada T ini adalah timur, S adalah selatan, B adalah barat. Kita semua sudah tahu bahwa dunia ini atau di dunia ini terbagi atas 5 benua di dunia. Ya. Pertanyaannya, apakah sudah dari dulu 5 benua atau memang dahulu sejarahnya bagaimana? Menurut ahli geologi, bahwa bumi ini, ya, atau permukaan bumi ini awalnya itu adalah satu hamparan, satu dataran, ya, satu dataran. Sesuai dengan waktu berjalan, kondisi alam, ya, dan lain sebagainya, karena yang berpengaruh itu seperti bencana alam, angin besar seperti topan, bencana, gempa, gunung meletus, itu bisa merubah permukaan bumi, ya, yang lebih luasnya bisa merubah permukaan benua, sehingga benua ini terbagi-bagi atas 5 benua di Asia. Kita lihat yang kuning. 1 benua Amerika, 2 benua Afrika, 3 benua Eropa, 4 benua Asia, dan yang terakhir adalah benua Australia. Amerika, ya, secara astronomis berada pada posisi 83 derajat lintang utara dan 55 derajat lintang selatan, dan 10 derajat bujur barat serta 170 derajat bujur barat. Memiliki luas, ya, seluas 42,55 juta kilometer persegi. Ya. Yang kedua, yang hijau, Afrika. Ini ada panahnya, ya. Ada panahnya, inilah Afrika. Afrika letak astronomisnya berada pada 35 derajat lintang utara, ya, dan 33 derajat lintang selatan, serta 18 derajat bujur timur dan 53 derajat bujur timur dengan luas 30,29 juta kilometer persegi. Nah, terus ini, ya, perhatikan panah ini. Ini adalah benua Eropa. Ya. Benua Eropa berada pada letak astronomis 35 derajat lintang utara, 71 derajat lintang utara, dan
9 derajat bujur barat dan 60 derajat bujur timur. Nah, luas benua Eropa kurang lebih 10,35 juta kilometer persegi. Ya. Yang berikutnya yaitu Asia, ini yang panahnya saya gerak-gerakan ini, ya. Itu memiliki luas, ya, atau maaf, memiliki letak astronomis 77 derajat lintang utara posisinya, dan 11 derajat lintang selatan, dan 26 derajat bujur timur, serta 169 derajat bujur timur dengan luas 44,33 juta kilometer persegi. Yang terakhir adalah benua Asia. Benua Asia berada pada posisi, atau tepatnya letak astronomisnya 10 derajat lintang utara dan 43 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur dan 153 derajat bujur timur dengan luas kurang lebih 7,792 juta kilometer persegi. Inilah benua-benua, ya, benua-benua yang ada di dunia. Kita lanjut, ya. Dari kelima benua ini, ya, negara yang memiliki atau benua yang memiliki luas yang paling terluas adalah Asia. Kita lihat, Asia luasnya mencapai 44,33 juta. Yang kedua adalah Amerika, 42,55 juta kilometer persegi. Ya. Yang ketiga yaitu Afrika. Ya. Yang keempat adalah Eropa. Dan yang terakhir adalah Australia. Jadi Asia yang pertama, yang kedua Amerika, yang ketiga Afrika, yang keempat Eropa, dan yang terakhir adalah Asia. Ya. Nah, kelima benua ini, coba perhatikan, kelima benua ini, ya, ini adalah dikelilingi oleh samudra. Samudra Antartika, Samudra Arktik di sebelah utara sini, ya, oleh 4 samudra. Samudra Pasifik sebelah timur di sini. Samudra Hindia, ya, sebelah sini. Apabila dilihat dari, ya, peta yang ada, bahwa benua Asia dan benua Eropa, kita lihat ini adalah benua Asia, ini adalah benua Eropa, adalah merupakan satu dataran. Saya ulangi lagi. Apabila dilihat dari peta yang ada, peta dunia, antara benua Eropa dan benua Asia, ini adalah merupakan satu dataran. Ya. Oleh karenanya, benua Eropa disebut benua Eurasia. Apa? Benua Eurasia. Eurasia ini artinya adalah gabungan dataran antara benua Eropa dengan benua Asia. Ya. Paham? Alhamdulillah. Ya, tolong Bapak Ibu, ya, apabila kurang dipahami,
Ya, tolong berikan penjelasan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Nah, di antara keempat benua ini, ya, keempat atau kelima ini, hanya satu yang tidak dapat dihuni oleh manusia, yaitu benua Antartika. Ya, Antartika. Kenapa benua Antartika tidak bisa dihuni oleh manusia? Karena benua ini atau benua tersebut memiliki suhu udara yang sangat dingin, atau kita sebut dengan suhu udara yang sangat ekstrim, ya, yang sangat ekstrim. Dan ini selamanya selalu diliputi oleh es, maka disebutlah lapisan es abadi, ya. Sehingga pada kondisi alam seperti ini tidak bisa melakukan kegiatan kehidupan manusia sehari-hari. Paham ya? Nah, sekarang memahami kenapa benua, ya, atau kutub utara itu tidak bisa dihuni, ya, oleh manusia. Alasannya tadi karena memang di benua tersebut memiliki cuaca sangat ekstrim, yaitu es abadi, sehingga tidak bisa manusia melakukan kegiatan kesehariannya. Paham ya? Nah, sekarang kita akan berlanjut, atau saya akan menjelaskan tentang benua Asia. Ini kita sudah tahu, ya, bahwa negara tercinta Indonesia, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Yaitu negara kesatuan Indonesia, itu kira-kira berada di mana? Di mana? Alhamdulillah, di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara, ya. Coba lihat, ya. Di kawasan Asia Tenggara inilah Indonesia sangat terlihat sekali. Begitu banyak lautannya. Perhatikan, ini adalah peta kawasan Asia, bukan hanya Asia Tenggara saja, tapi di sini ada Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, ya. Sehingga benua Asia itu terbagi atas 5 region, yaitu Tenggara, ya, Barat, Timur, Selatan, dan Utara. Nah, Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Makanya Indonesia disebut Indonesia di kawasan Asia Tenggara, dan ini tergabung dalam satu organisasi, yaitu organisasi ASEAN. Artinya anggota organisasi ASEAN ini berada di kawasan Asia Tenggara. Mana saja anggota-anggota Asia Tenggara? 1. Indonesia, 2. Brunei, 3. Singapura, 4. Malaysia, 5. Filipina, 6. Laos, Burma, Thailand, Kamboja, ya. Dan yang termuda sekarang ini adalah Timor Leste. Nah, kalian mungkin sering menonton film Korea, ya. Ini Korea ada di sini. Korea itu berada di kawasan Asia mana? Berada di kawasan Asia Tenggara. Bukan. Korea itu berada di kawasan Asia
Selatan, ya. Nah, kalau Arab Saudi, mungkin orang tua kalian pernah ke Arab Saudi melakukan umroh atau ibadah haji. Nah, Arab Saudi itu berada di mana? Di kawasan Asia Barat, ya, kawasan Asia Barat. Irak, Iran, ya, itu adalah di kawasan Asia Barat. Coba lihat, perhatikan. Warna mana ini yang mendominasi peta ini? Ada beberapa warna, ya. Ada beberapa warna. Warna yang sangat banyak ini, ya, ini adalah negara Rusia. Perhatikan, ya, lihat, tolong peta. Warna apa ini, kuning tua, ya, yang namanya kuning tua, ini adalah negara Rusia. Nah, perlu anak-anakku ketahui bahwa benua Asia itu didominasi oleh negara Rusia. Negara Rusia ini, datarannya ini, ya, berada di kawasan benua Asia dan berada di kawasan Eropa, ya. Nah, sementara penduduk Rusia ini, sebagian penduduknya berada atau tinggal di wilayah sisi Eropa. Paham, ya? Nah, inilah sekilas informasi atau pembelajaran yang saya sampaikan tentang interaksi antar negara Asia lainnya. Ini kembali lagi, ya. Di akhir pertemuan ini kita akan menginjak, ya, yaitu ke sesi terakhir. Nah, ini kita akan membicarakan tentang Asia Tenggara. Kondisi penduduk Asia Tenggara. Keberadaan penduduk Asia, ya. Di antara 5 benua ini, ya, Asia menduduki penduduk yang paling tinggi. Artinya banyak, jumlah penduduknya tinggi. Yang kedua, di antara benua ini masyarakat memiliki budaya yang sangat beragam, ya, yaitu Asia Tenggara, sangat tinggi pula. Dan yang ketiga adalah keragaman atau aktivitas dalam berekonomi penduduknya itu rata-rata didominasi oleh masyarakat bergerak di sektor agraris dan industri. Luar biasa ini, ya. Kenapa? Karena letak geografisnya sangat berbeda sekali dengan benua Eropa, dengan benua Afrika, ya, dengan benua Amerika, Australia, sangat berbeda sekali, ya. Nah, selanjutnya, apabila kita lihat begitu ragamnya kondisi penduduk Asia, ya, sehingga di sini paling sering sekali terjadi permasalahan yang ada di negara masing-masing Asia Tenggara. Dasarnya apa? Karena keberagamanlah, ya, sehingga menjadikan perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, dan perbedaan kebutuhan yang sangat tinggi. Tetapi, ya, ingat, khususnya di Indonesia yang begitu ragamnya budaya, yang begitu ragamnya sosial, yang begitu ragamnya penduduk termasuk agama, itu tidak dipermasalahkan dan jangan dipermasalahkan, ya.
Alhamdulillah dengan ideologi Pancasila kita saling menghargai, saling menghormati, saling menjunjung tinggi ideologi, ya. Ini tidak perlu dipermasalahkan, ya. Malah perbedaan itu harus kita jaga, ya. Harus kita jaga karena ini adalah merupakan kekayaan negara yang disebut dengan aset negara. Paham ya? Alhamdulillah bisa diikuti. Nah, anak-anakku, siswa-siswi MTSA tahun kelas 9, Bapak Ibu sekalian ataupun walinya, ya, kita sekarang menginjak kepada sesi berikutnya, ya. Ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya yaitu saatnya menjelajah. Anak-anakku siswa-siswi MTSA tahun atau saatnya menjajah putra putri ibu, ya. Bukti daripada mengikuti kegiatan metode COVID atau kooperatif visual interaktif daring ini. Nah, anak-anakku, para siswa-siswi tercinta MTSA tahun, semoga dari apa yang dapat Bapak jelaskan, Bapak sampaikan, bisa dipahami, bisa dimengerti, ya. Nah, selanjutnya, ya, Bapak harapkan sebagai bentuk motivasi dan refleksi, silahkan kalian menjawab beberapa pertanyaan, ya. Pertanyaan pertama, di antara 5 benua manakah yang paling luas wilayahnya? Yang kedua, jelaskan benua Asia secara letak astronomis berada pada berapa? Jelaskan, ya. Ketiga, benua manakah yang tidak dapat dihuni oleh manusia, serta jelaskan apa alasannya. Dan yang terakhir, di kawasan benua Asia Tenggara manakah yang paling luas wilayahnya? Ya, maaf, saya ulangi yang keempat, di kawasan benua Asia, ya, di kawasan benua Asia, negara manakah yang paling luas wilayahnya? Paham ya? Nah, untuk menjawab sebuah pertanyaan, silahkan itu bisa dijawab via media sosial kembali atau WA grup kelas, ataupun bisa melalui jawaban dengan selai kertas, ya. Kasih nama kelasnya, ya. Insya Allah ini akan menjadi acuan penilaian saya sebagai guru IPS. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan metode yang sangat sederhana ini, ya, kita bisa menjadikan ilmu yang sangat barokah. Akhir dari pertemuan ini saya mohon maaf, ya, terutama kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin mendampingi atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.